Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya banggakan, kita berjumpa di mata kuliah akuntansi manajemen untuk jurusan ekonomi syariah semester 5. Yang belum kenal saya, ini nama saya ya. Cukup ya perkenalannya, nama saja. Kita langsung ke kontrak kuliah. Kita sepakati dulu apa-apa yang akan menjadi kesepakatan kita bersama terkait dengan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Yang pertama, kuliah dilakukan secara daring atau online dalam jaringan sampai diputuskan boleh dilaksanakan secara luring atau offline, luar jaringan, tatap muka gitulah. Ya mungkin untuk dalam waktu dekat belum ya, tapi saya harapkan dan juga mungkin sebagian besar di antara kalian juga ingin juga segera tatap muka, mengingat banyak yang berpendapat online itu tidak efektif atau sebagainya. Sebetulnya ya efektif aja gitu kan, tergantung niatan atau kemauan kita. Yang selanjutnya untuk aplikasi yang akan kita gunakan, saya pilih yang paling ramah ya, friendly. Intinya yang tidak boros kuota lah. Kalau kayaknya Zoom atau Meet, kasihan kamu gitu kan, bonus kuotanya tidak seberapa ya. Ya sebetulnya cukup mungkin untuk pembelajaran, tapi kan kadang-kadang untuk mencari tugas atau apa kan sehingga kurang. Yang pertama adalah WA. Ini untuk informasi penting, nanti share link tugas, absen, dan seterusnya akan saya kirim melalui WA. Dan juga untuk tanya jawab ya, apabila ada yang perlu ditanyakan silakan tanya aja di grup kelas. Yang kedua Google Form, ini untuk absen, jadi cukup lewat Google Form aja ya. Nanti biar saya yang menginput ke Sikado. Mohon maaf saya tidak pakai e-learning ya. Dan untuk tugas ini juga lewat Google Form, jadi kamu absen sekaligus mengumpulkan tugas, jadi tidak bisa dipisahkan. Kamu mengerjakan tugas ya sama saja absen, kamu absen ya sama saja mengerjakan tugas gitu. Untuk video presentasi tayangan slide seperti ini saya share ya untuk materi melalui YouTube di channel saya nih, Novendi Dede. Yang belum subscribe silahkan ya, sangat disarankan, tapi tidak wajib, hanya saja sangat disarankan agar bisa mendapat notifikasi atau pemberitahuan ini ada materi baru. Dan jangan lupa like ya, kalau dislike juga tidak apa-apa sih, udah biasa gitu ya. Kalau berkenan ya jempol ke atas, kalau tidak berkenan jempol ke bawah, nggak apa-apa. Nggak baper kok, santai aja. Yang keempat, kuliah dilaksanakan sesuai jadwal di Sikado. Jadi biasanya lebih awal ya saya share materinya, link absen, kemudian soal tugas gitu. Nanti dikumpulkannya ya hari itu juga. Hanya saja karena banyak yang sambil mungkin kerja karena COVID ini banyak yang terdampak gitu kan, saya beri kelonggaran sampai jam 12 malam gitu untuk absen dan pengumpulan tugas. Oke, untuk persentase nilai ini kehadiran, keaktifan, dan seterusnya itu bisa dilihat. Kehadiran dan keaktifan masing-masing 10%, kemudian lain-lain ini ya seperti etika kamu dalam
chat ya atau dalam WA gitu kan. Uh, Bagaimana sopan santun, tata krama dan seterusnya itu juga menjadi uh, penilaian. Ya, ada 5%. Tugas 20%, agak banyak ya. Jadi tolong dikerjakan. Kalau tidak, saya kejar terus itu sampai puas gitu, harus lengkap tugasnya. Kalau pengen dapat nilai A gitu. Kalau misalkan ada satu aja yang tertinggal ya akan sempurna gitu kan. Kalau misalkan kamu ada satu tugas yang nggak mengumpulkan atau telat mengumpulkan, ya jangan harap gitu kan, berarti udah nggak sempurna lagi. Tapi kalaupun sudah yang mengumpulkannya tepat waktu gitu, itu juga jangan langsung optimis dapat A ya, belum tentu jawaban kamu benar kan. Oke, selanjutnya kuis 5%, nanti di tengah-tengah perkuliahan mungkin di pertemuan keberapa gitu kan, nanti ada surprise ya, kuis satu kali aja. Ini juga cukup besar, 5% ya persentasenya, jadi harus selalu siap setiap saat. Kemudian untuk UTS dan UAS masing-masing 25%. Untuk referensi nanti akan saya share e-booknya ya, PDF. Itu ini download aja banyak di Google kok. Ya, ini saya pilihkan yang kira-kira paling sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan. Ini dari Uis Rosidah, ya. Kemudian Indrayati. Untuk materi ini tidak saklek harus seperti ini ya, nanti sesuai mood saja, sesuai mood saya gitu kan, mau materi apa gitu, nggak harus urut lah. Untuk pertama nanti mungkin sedikit aja pengenalan mengenai akuntansi manajemen dan seterusnya. Sekali lagi bisa berubah sewaktu-waktu dan untuk sementara tidak banyak perhitungan karena online ya agak susah kalau misalkan hitung-hitungan, apalagi presentasi. Kalau sudah offline lah mungkin barangkali ada presentasi ataupun sedikit banyak perhitungan yang akan kita gunakan gitu. Itu ya sampai pertemuan 16. Ini di pertemuan ke-15 nanti akan saya coba hubungkan akuntansi manajemen dengan ekonomi syariah dengan isu-isu kontemporer, isu-isu terkini itu mengenai masalah scorecard ya, ini kan penjabaran dari balance scorecard gitu atau nama lain atau pengembangan lah. Kemudian Islamic CSR, ini juga pengembangan dari CSR, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan akhir. Oke, mungkin itu saja untuk kontrak kuliah. Sebelum lanjut, saya minum kopi dulu ya, biar nggak ngantuk. Ya bukan endorse ya, emang benar-benar lagi pengen ngopi. Kamu juga silahkan kalau mau sambil ngopi ya, ini kan tergantung ditontonnya pagi, malam, atau siang mungkin. Pengenalan ya sekilas saja nanti mengenai akuntansi manajemen. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan bisa lewat WA grup aja. Definisi dari akuntansi manajemen itu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan. Ya, ya ujung-ujungnya duit ya. Tapi jangan jadi hamba duit banget ya. Terkadang juga tidak berguna, terasa tidak berguna terkadang, meskipun seringnya juga kita butuh gitu. Tapi terkadang itu kayaknya ada yang lebih penting dari itu. Informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen saya rasa udah tahu, udah paham ya, ada PDCA, ada POAC, tergantung yang mana yang kamu pakai. Nah, proses ini untuk menghasilkan informasi keuangan disebut akuntansi manajemen. Nah, sebelum masuk ke proses, kita harus tahu dulu datanya atau input masukannya, yaitu berupa data itu kan masih mentah ya,
kemudian kita olah melalui suatu sistem informasi akuntansi. Ya, ada banyak, mulai dari pencatatan, kemudian membuat laporan keuangan dan seterusnya. Jadi tidak melulu mengenai jurnal ya, debit apa, dikredit apa gitu kan. Kalau kaitannya akuntansi, pasti yang pertama ditanyakan ini jurnalnya gimana lah, di debit akun apa, di kredit akun apa, ya tidak selalu gitu kan. Kemudian keluarannya tadi kan inputnya data, nah outputnya informasi, prosesnya sistem. Gitu. Sistem itu berarti tidak bisa saling terpisahkan, ini suatu rangkaian. Ada satu aja yang cacat ataupun tidak berjalan, maka tidak akan terjadi proses yang baik gitu. Maka perlu di manage. Nah, dalam akuntansi sendiri ada dua tipe akuntansi. Yang pertama akuntansi keuangan dan yang kedua akuntansi manajemen. Yang kita bahas ini mengenai akuntansi manajemen. Selama 1 semester ke depan, 16 kali pertemuan ya. Banyak juga ya. Perbedaannya untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu bisa dilihat dari banyak faktor. Yang pertama dari pemakainya. Kalau akuntansi keuangan itu penggunanya pihak eksternal dan luar perusahaan, stakeholder, ada investor, kemudian pemerintah, kemudian kreditur, investor, pemerintah, kreditur, investor, pemerintah ya. Kemudian akuntansi manajemen itu khusus pihak internal, yang mana ya manajemen itu sendiri, manajer gitu. Kemudian fokus informasinya, kalau akuntansi keuangan itu secara keseluruhan, informasi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian akuntansi manajemen itu parsial, bagian per bagian. Orientasinya kalau akuntansi keuangan itu data masa lalu. Kalau akuntansi manajemen ya masa lalu dan masa yang akan datang. Kalau mengenai ketepatan informasinya, kalau keuangan itu yang penting tepat gitu. Tapi kalau akuntansi manajemen itu ditekankan pada ketepatan waktu. Gitu ya. Terakhir ya, kesimpulannya, jadi akuntansi manajemen itu dapat dikatakan atau dipandang sebagai sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Karena berbeda-beda nih, jadi tidak baku kalau akuntansi manajemen. Karena tujuan dari perusahaan ya beda-beda gitu. Meskipun secara garis besar tujuannya ya dua, ada yang berbasis laba, ada yang tidak berbasis laba untuk kesejahteraan. Nah, proses pengolahan adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Suatu sistem juga dibentuk berdasarkan apa yang ingin diketahui gitu. Jadi ya by request gitu kan, nggak mungkin kita bikin sistem nggak tahu tujuannya apa. Kita tentukan dulu tujuannya, baru bentuk suatu sistem. Kamu kan harus punya cita-cita dulu nih, baru proses nih kuliah dan seterusnya. Loh, kamu belum punya cita-cita apa-apa, sekarang kuliah nggak ada tujuannya buat apa gitu kan, nanti tengah-tengah bakal galau pasti karena nggak punya tujuan. Jadi tentukan dulu tujuannya, baru diproses dalam suatu sistem. Mungkin itu saja, mohon maaf agak melebar jauh ya materinya, tapi ya nggak apa-apa. Karena ini tidak hanya pengajaran aja, tapi juga pendidikan. Tidak hanya ilmu, tapi juga karakter juga harus terbentuk. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Tugasnya jangan lupa, ya absen juga jangan lupa. Kalau ada pertanyaan di WA ya, atau kalau mau di kolom komentar YouTube juga boleh lah, nggak apa-apa. Terima kasih, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.